pertama kali dulu menggunakan itu kita berkata dulu sih. Belum ya? Belum ya. Oke, menggunakan di kalau dari Pusra disebutkan ajar kimia atau fisika biasanya. Oke. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini? Nah, ini ada 4 topik sih yang kita bahas. Yang pertama adalah konsep dasar gerak melingkar. Jadi kalau gerak melingkar ini sebelumnya kita belajar yang namanya gerak lurus. Udah belajar belum? Udah ya, gerak lurus ya. Gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Oke. Yang pertama ini konsep dasar gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu sebenarnya sama kayak gerak lurus. Kalau gerak lurus kan dia lintasannya lurus. Bedanya kalau gerak melingkar lintasannya melingkar. Itu dasarnya ya, bedanya gerak lurus sama melingkar. Rumusnya pun beda. Gerak lurus itu kan jarak, kecepatan dan waktu hanya itu ya. Nah, kalau gerak melingkar kita ada yang namanya sudut, karena kan posisinya melingkar. Misalnya jalan yang melingkar, berarti kan ada perbusuran di situ ya. Nah, dari titik awal ketika kita menuju titik akhir dengan posisi lintasan yang melingkar, tentunya ada sudut ya dari awal sampai akhir. Karena kan memang lintasannya melingkar dari sini. Berarti kita dari sini mau menuju ke sini, berarti kan lintasannya melingkar. Oke, itu konsep dasar yang akan kita bahas. Kedua, ada yang namanya periode pada gerak melingkar, ya. Atasnya boleh duduk di sebelah sini nggak ya? Soalnya buat jatuh, ya. Biar kena kamera, ya di sini. Oke, sekarang periode pada gerak melingkar. Periode itu berarti kan waktu, ya. Periode itu waktu. Kita akan bahas yang namanya periode. Jadi ketika misalnya kita posisi awal dan akhir, berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk satu kali putaran atau setengah lingkaran seperti itu ya. Nah, kemudian kalau frekuensi adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu. Misalnya dalam 1 menit berapa kali putaran sih yang mampu kita tempuh gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kecepatan sudut pada gerak melingkar. Nah, di sini yang mungkin baru ya, kecepatan sudut. Kalau periode frekuensi mungkin di SMP udah pernah ya, periode frekuensi. Nah, ini yang keempat adalah kecepatan sudut pada gerak melingkar. Oke, ini adalah durasinya ya. Oke, gerak melingkar. Sekarang lanjut ke konsep dasar gerak melingkar. Gerak melingkar itu didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Berarti kan lintasannya bukan gerak lurus lagi ya, kita bahas ya, lingkaran. Oke. Contoh, sebuah gerakan mobil yang melintasi suatu jalan yang berbentuk setengah lingkaran. Bayang kan? Ya, misalnya dari bundaran HI misalnya, lurus, kemudian kita melingkar kan? Nah, itu kita bisa hitung. Tetapi ada yang namanya kecepatan sudut. Karena kan memang kalau garis lurus kita dari awal kecepatan sampai akhir kita nggak ada pengereman ya. Tapi kalau gerak melingkar kita butuh ancang-ancang. Nah, ancang otomatis kita ada turunan kecepatan seperti ya. Oke. Lanjut. Tanya selanjutnya adalah gerak melingkar itu dibedakan menjadi 2 jenis. Sama seperti gerak lurus. Ada gerak melingkar beraturan atau bisa kita singkat GMB, dan ada gerak melingkar berubah beraturan atau yang bisa kita singkat GMBB. Nah, kalau gerak lurus beraturan kan GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB. Oke. Cirinya sama seperti gerak lurus. Yang pertama itu memiliki ciri-ciri kecepatan sudutnya konstan, ya. Kecepatan sudutnya konstan. Kita akan berbicara tentang kecepatan sudut pada gerak melingkar, karena ini yang akan dikonsenkan. Maksudnya inti dari gerak melingkar kita akan menghitung dari kecepatan sudutnya. Nah, kecepatan sudutnya konstan sehingga percepatan sudutnya bernilai 0. Ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya percepatan ya. Jadi kalau misalkan kecepatan kan simbolnya kalau di GLB ya, GLB itu adalah V ya. Kalau percepatan itu A. Rumusnya pun
Kalau kecepatan dia besaran skalar, tapi kalau percepatan besaran vektor. Udah belajar vektor? Udah ya? Oke. Berarti udah nyambung nih kalau udah belajar vektor, belajar besaran. Oke. Nah ini yang bisa kita lihat dari gerak lingkar beraturan, ciri-cirinya kecepatan sudutnya konstan, sehingga percepatan sudutnya bernilai 0. Berarti A-nya ini bernilai 0. Kemudian yang B, gerak melingkar berubah beraturan, berarti ada perubahan ke kecepatan. Oke ya? Oke, berarti kalau misalkan gerak lurus, kalau misalnya dari kecepatan 2 km per jam, kita pelan ya, 20 km per jam, lambat kan? Kita naikin ke 60, berarti ada perubahan ya kecepatan ya. Nah, ketika perubahannya konstan, berarti itu yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Ini pun sama, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ciri-cirinya adalah kecepatan sudutnya berubah beraturan. Nah, kalau misalnya gerak lurus kecepatan aja, tapi kalau kecepatan gerak melingkar beraturan, kecepatan sudutnya berubah beraturan. Secara grafik, kalau misalnya kita berbicara tentang GMB atau GRBB, kita bisa definisikan seperti ini. Jadi ini T, ini V. Ini S ya. S. Nah, jadi semakin dia menempuh jaraknya, jadi semakin naik kecepatannya. Jadi grafiknya linear. Beda sama halnya kalau misalkan perubahannya itu enggak beraturan, berarti dia grafiknya akan berpangkat seperti ini. Jadi misalnya awal dari 20 km per jam, kita lari 20 km per jam nih. Ada anjing di belakang, ya ada kejar anjing misalnya kita lebih cepat larinya kan. Nah tapi kita lari nggak beraturan nih kecepatannya, tinggal kita atur. Nah, itu kan berarti grafiknya dia eksponen, jadi melonjak ya, melonjak. Tapi kalau beraturan kita pelan terus sampai titik akhir ya, kecepatan akhir. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang tanya dulu kan sampai sini? Enggak ya, ini masih teori ya. Masih teori. Jadi konsep dasar gerak melingkar. Oke, lanjut di sini ada yang namanya periode. Ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Berarti ada satuan waktu di sini ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Jadi kalau misalnya kita yang gampang deh, jam dinding lah misalnya. Kecepatannya misalnya satu apa ya, kita bisa definisikan ya, satu tek per detik ya. Berarti kan ya, nah berarti kan secara apa namanya, kelihatannya kalau jam dinding itu kan di peraturan, benar ya? Kalau jam dinding kecepatan nggak beraturan, gimana cara kita mengatur waktunya? Ya, ada kan yang jam dinding dia modelnya bukan tek begini ya, tapi modelnya jalan begini ya. Ya, nah itu diatur kecepatannya. Kalau misalkan memang kecepatan sudutnya kita nggak atur, nah itu akan berubah kecepatannya, ya. Kecepatannya berubah sehingga waktunya nggak akurat, benar nggak? Harusnya dari jam 12 ke jam dari jam 00 ke jam 12 butuh waktunya harusnya berapa? 1 menit ya misalnya ya, jarum kecilnya kan 1 menit. Kalau misalnya kita dipercepat misalnya jadi setengah menit, itu kan nggak mewakili waktunya. Nah seperti itu. Nah, jadi ini adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Nah periode disimbolkan dengan T. Lambangnya adalah T. Biasa ya, seperti yang dulu pernah dipelajari bahwa periode itu lambangnya adalah T. Satuan internasionalnya adalah second atau detik. Nah, contoh, misalnya periode partikel yang mengelilingi poros putarannya adalah 1 menit. Nah, seperti itu. Misalnya periode partikel, ini kita berbicara tentang partikel. Nah, yang
membutuhkan waktu dari jam 00 sampai jam 12 itu adalah 1 menit. Oke. Jadi kalau secara periodenya adalah 1 menit untuk menentukan 1 putaran. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini periode? Enggak ya? Oke, sebentar. Ada pembahasan terkait periode. Materinya udah dibuat ya di aplikasi ada kan? Materinya bisa melihat ya? Bentar Kak, soalnya di HP aku nggak bisa kebuka. Oh bisa buka lewat website nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Oh bisa juga. Oke. Oke. Ada bawa yang lain atau enggak? Oh di tab. Oke. Oke, misalnya saya ada contoh seperti ini. Oke, misalnya ini ada suatu poros titik, kemudian ini A, ini B. Titik B berada di seberang titik A ya. Pertanyaannya waktu yang diperlukan partikel dari posisi A ke B adalah 15 detik. Berapakah T-nya? Oke. Sekarang gini konsepnya. Kan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk berputar 1 putaran penuh. Kuncinya sih 1 putaran penuh. Nah, sekarang saya ada soal seperti ini. Nah, saya punya lingkaran, lintasan lingkaran, kemudian ada 2 titik A dan B. Ya. Nah, di sini waktu yang diperlukan partikel untuk pindah dari posisi A ke B adalah 15 detik. Dari A ke B adalah 15 detik. Berapakah T-nya? Kira-kira berapa, Natasha? Kan kalau mau putar dari sekali ini kan 1 menit. Betul. Berarti kalau setengah, T-nya yang kita tanyakan adalah T-nya. Periodenya berarti. Kan diketahui bahwa dari A ke B ini butuh T-nya itu adalah 15 detik. Nah, maka mencari periode putaran ini adalah berapa detik? Tinggal begini, kan ini periode ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar 1 putaran penuh. Dari A ke B, apakah ini 1 putaran penuh? bukan. Enggak. Berapa? Setengah. Berarti kan secara V itu adalah 180 derajat ya. Nah, berarti kan kita butuh 2 V ya. Nah, 360 derajat. Maka T ini berlaku untuk 360 derajat. Ya. Nah, setengahnya 15 detik, maka T-nya adalah 2 kali 15. Ya, 2 kali 180 kan? Jadi 360 derajat. Maka T-nya itu adalah 30 detik. Jadi begitu. Jadi bukan periode, bukan waktu yang diperlukan dari A ke B, tapi waktu untuk 1 putaran penuh. Nah, jadi kalau misalkan titik C-nya di sini, misalnya yang diketahui titik B-nya pindah misalnya sini. Berarti kan seperti lingkaran ya. Misalnya 15 detik, maka T-nya Kedua. enggak. Berarti kan dari A ke B 15 detik. Ya. Nah, maka T-nya untuk 1 putaran penuh 4 kali 15 Oh. detik. Seperti itu ya. Jadi 1 putaran penuh
15 juga, 15 dan 15 sampai dia balik lagi ke A. Jadi itu pengertian periode. Nah, jadi periode kan T besar ya simbolnya. Ada lagi kan waktu T kecil. Ini yang namanya waktu T. Ya, oke. Ada yang ditanyakan gitu? Tanyakan lagi nggak? Satunya sama-sama sinkron. T besar satunya sama-sama sinkron. Kalau itu 180 derajat itu gak usah digunain kalau misalnya kayak gitu. Oh nggak usah. Jadi 180 310 hanya perumpamaan dalam satu lingkaran. Kita kan tahu bahwa besar lingkaran adalah 360 ya. Kalau setengahnya 180, seperempatnya 90. Jadi seperti itu. Jadi pengertian sudut di sini. Oke, nanti akan berlaku di kecepatan sudut. Nah kita nanti main kajian. Ya. Oke, lanjut ke frekuensi. Di sini frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Nah, banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Itu seperti itu pengertiannya. Simbolnya adalah F dan satuan internasionalnya adalah hertz. Ya, masih ingat ya? Gelombang ya. Gelombang kan ada periode, ada frekuensi. Nah, di sini pengertiannya adalah banyaknya putaran. Berarti seberapa banyak putaran yang bisa dihasilkan dalam 1 detik. Paham nggak? Frekuensi ya. Kalau frekuensi kan banyaknya. Ya, oke. Jadi banyaknya putaran. Misalnya jam. Kalau jam kan 1 putaran itu berapa? Ya, 60 detik kan? Nah, 60 detik. Berarti kalau kita mau mencari frekuensi putaran dari jam itu berapa sih? Ya. Berarti kan 1 per ya, bisa T-nya kan 1 periode juga kan ya kan? Bisa 1 per T ini atau N per T sama aja jatuhnya. Jadi banyaknya putaran berarti kan 1 putaran. Berarti N-nya 1 ya, 1 putaran dalam T-nya adalah 60. Berarti 1 per 60. Per 60 ya frekuensinya. Gitu. Jadi lebih cepat daripada periode. Kalau periode kita pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk berputar. Kalau frekuensi kebalikan. Banyaknya putaran yang ditempuh dalam 1 detik. Sedikit banget ya 1 detik ya, bukan 1 menit. Oke, misalnya baling-baling kipas berputar sebanyak 120 putaran dalam waktu 1 menit. Maka F-nya berapa? F-nya sama dengan ya per 60 detik ya. Berarti 2 ya. 2 kali. Sorry. Bukan 2 kali. 2 hertz. 2 hertz. Jadi 120-nya ini 120 kali putaran dalam waktu 1 menit. Ya, frekuensinya adalah 2 hertz. Gitu. Jadi 1 menit itu bukan periodenya. Ya, bukan periodenya. Periodenya adalah berapa? Seper 2. Karena kan F sama dengan 1 per T. Maka T sama dengan 1 per F. Ya, 1 per 2 betul. 1 per 2 sektor. Jadi setengah detik periodenya. Oke? Bisa. Jadi frekuensi bisa nyari periode. Ada iklan. Aslinya nggak ada di sini. Oke? Ada yang tanya dulu nih di frekuensi. Enggak ya? Aman ya? Oke. Lanjut ke gerak melingkar. Di sini. Ini gerak melingkar yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh setiap detiknya. Nah, berarti banyak kecepatan sudut, besarnya sudut yang ditempuh setiap detiknya. Jadi sudutnya itu kan kalau kita berbicara sudut, detiknya.
misalnya dari sini kita ke sini misalnya 90 derajat. Nah, seperti itu. Yang ditempuh setiap detiknya simbolnya adalah omega. W ini bukan usaha ya. Jadi lambangnya itu seperti ini. W-nya tuh W agak-agak melucut ya. Kalau W biasa itu usaha ya. Oke, di sini omega. Dan satuan internasional adalah radian per second. Radian itu adalah sudut putar berbanding waktu. Radian per second. Satuan internasional. Bisa. Ini ada contoh frekuensi dari balun-balun kipas adalah 2 Hz. Seperti itu ya. Frekuensi dari balun-balun kipas adalah 2 Hz. Satu putaran itu 360 derajat. Benar? Nah, maka berapa kecepatan sudutnya? Dari yang dihasilkan. Itu 360 itu dari putaran itu ya Pak? Ya, jadi satu putaran dalam lingkaran itu 360 derajat. Oh ini ya Pak? Ya, 360 derajat. Ini 2 pi ya. Iya. Oke, berapa kecepatan sudut yang dihasilkan atau omega yang dihasilkan? Nah, omega sama dengan ini rumusnya 2 kali putaran per detik. Berarti kan 2 putaran per detik. Ini frekuensi ya. Nah, saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Ini adalah frekuensi. Nah, 2 Hz itu adalah 2 putaran per detik kali 2 pi radian per putaran. 2 pi ini adalah untuk satu lingkaran penuh. Sudut ya, sudut satu lingkaran penuh. Berarti kan 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Kalau 1 pi itu 180 ya. Kalau 2 pi 360 derajat. Maka kita bisa simpulkan bahwa 2 putaran kedua putaran per detik dikali dengan 2 pi radian per putaran sama dengan 4 pi radian per detik. Atau kalau kita hitung totalnya adalah 4 dikali 180 derajat. Berapa? 720 derajat. Jadi ibarat kita seperti itu. 720 radian per detik. Jadi berputar 2 kali selama 1 detik. Ya, gitu. Berarti kan satu putaran kan 360 nih, kan 360 derajat. Berarti putar 2 kali dalam 1 detik. Nah, satunya 2 radian per detik. Oke, jadi secara rumus berarti W sama dengan F dikali berapa? Ya, 2 V. 2 V itu adalah banyaknya satu putaran. Ya, satu putaran. Kalau lingkaran kan 360 ya. Berarti itu rumusnya Pak? Ya, F sama dengan W sama dengan F kali 2 V. Ya, atau 2 V kan. Nah, dan juga kalau misalkan kita menghitung periode, berarti yang diketahui periode W sama dengan 1 per T dikali 2 V. Kan yang itu 1 per T ya? Oh iya. Ya kan? Nah, kalau yang diketahui misalnya periode ini berfrekuensi. Nah, maka untuk mencari omega sama dengan 1 per T dikalikan dengan 2 V. Oh bentar, kenapa telepon? Bisa bukannya? Apanya? Oh, teman-teman Iya. silakan. Kalau mie Aceh nasi goreng udang belum. Gua aja deh beli biar ngobrol bayar. Coba kita latihan ya. Oke, ini latihan.
Ya, tentang kecepatan sudut. Oke. Ini kita kasih waktu 3 menit cukup ya? Cukup Oke. Pak. 2 menit apa ya? Jangan Pak. 3 menit ya. Sip.
Oke. Nah, sekarang ada soal lagi. Ini saya hapus. Ini udah ditulis apa? Di foto aja. Oke. Udah Kak. Udah? Oke. Hah? Mau ini panas dulu dong. Lalu aja deh. Ya. Oke, latihan kedua. Nah, putaran mesin mobil adalah 2400 RPM. RPM itu adalah putaran per menit. Jangan terkecoh ya. Ada putaran per detik, ada putaran per menit. Oke. Berapakah kecepatan sudutnya dalam radian per second? Berarti harus diganti dulu saya Pak. Dirubah dulu. Berarti ini kan 2400 putaran dalam 1 menit. Ya. Berarti kita harus rubah dulu. Berapa putaran sih dalam 1 detik ini? Ya. Berarti cari tahu aja. Cari tahu berapa putaran per detik. Itu sama dua-duanya periode atau ada yang lain? Yang mana? Nah, itu kan kata kakak diubah ke sekon. Ya. Nah, itu periode juga. Ini kalau putaran berarti kan banyaknya putaran per detik. Kita bisa tentukan dari frekuensi. Oh. Frekuensi kan putaran per menit. Berarti nyari ke detiknya itu pakai yang frekuensi. Iya. Oke. Dua ya. Berarti ini yang kita tahu itu 2400 itu jadi frekuensinya kan Kak? Ya, jadi frekuensi yang di sini yang diketahui di sini itu adalah F yang dalam sini adalah 2400 putaran per menit. Berarti kan kita harus konversi dalam putaran per detik. Nah, ini F-nya sama F. Oke. Ya. Maaf Pak, kita baru Iya, nggak apa-apa. Ini biar bagus.
udah bahas gerak melingkar. Di sekolah belum bahas ya? Belum ya. Oke, gerak lurus tapi udah kan? Udah. Ya, lanjut ke gerak melingkar. Di sini kita baru belajar periode, frekuensi dan kecepatan sudut. Cuma kita belum masuk ke rumus ini. GMB sama GMB nanti ada rumus lagi. Ya, dua-duanya Pak. Hah? Dua-duanya ada rumus. Ada rumus yang beda-beda. Dia pakainya memang ini. Beda pada sudut ya. Oh, berarti ini sama ini tuh beda ya Pak? Misah gitu ya? Nah, ini sebagainya Dasar. ya. Oh, Jadi sebelum ke sini kita belajar ini dulu. Ya. Oke, nanti yang hadir, ini aku hitung hadir juga ya berarti namanya siapa? Aku Marisa. Mariska. Marisa. Oke. Kamu sudah jadi bingung belum? Jadi 96.000. Lu ada? Berapa itu? Lu sebentar. Marisa dengan satu lagi Aisyah Naura Pak. Aisyah Daura Martia. Oke. Udah pakai voucher nih. Tadinya 112 jadi 9. Coba di gue ya. Coba di gua ya. Aku pusing banget gua. Oke, kalau sempat coba nanti kalian buka kuisnya. Ya, coba kerjain kuis satu ya. Oke Kak. Siap Kak. Sama jangan lupa isi nanti ya. Butuh banget, gak bisa tuh, masih gak bisa. Bedanya ya. Gua udah bisa. Ada yang belum bisa aplikasinya. Coba nanti kasih seal aja sudah di bawah. Udah kalau udah di ini kan gak bisa. Oh, Lo apa Nau? Gua mie Aceh biasa. Mie Aceh baru. Mie Aceh Rina. Iya. Mie Aceh baru biasa. oke, kan absen udah, stretching udah. Lu apa? Oke, kalau gitu kakak akhiri ya pertemuan kali ini ya. Ya, kita hari ini bisa Makasih banyak, dicatat. Kak. Ya, sama-sama. Kondisi lagi hujan ya, hujan terus ya. Ada yang terus tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada motor, Cok. Dapat juga. Iya. Udah capek coy. Terus mau tanya si Kareva najis banget. Udah di paling murah di Naura di gue 102. Coba di gua. Lu apa? Gua ini Di telur. ya tumis telur sama